Pancasila dasar negara, Merdeka berbangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Oke, coba sebelumnya kalian lihat kanan kiri kalian. Oh, izin minum.
Dataran tinggi sangat sejuk, cocok untuk petani. Oh, masuk. Ya. Dataran rendah, panas cocok untuk menanam jagung. Menanam jagung. Terus perairan cocok untuk menangkap ikan. Menangkap ikan, nelayan. Terus, Ya. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Ikrar ya, karena sudah paham. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Nova. Kalau kemarin kita belajar tentang Oke, berarti aja dulu. Kalau kemarin kita belajar tentang alam, dari ini kita akan belajar tentang pengaruh bentang alam ke sosial budaya dan masyarakat. Nah, di sini ketika kalian sudah belajar nanti, diharapkan kalian bisa mengenal jenis-jenis bentang alam. Kalau mengenal jenis-jenis bentang alam, kalian pasti sudah kenal ya? Pasti. Anak-anak hebat kita kan pasti sudah tahu. Yang kedua, kalian bisa memahami kehidupan masyarakat di daerah tertentu. Daerah tertentu apa sih? Daerah pegunungan, di dataran tinggi, dataran rendah. Ini daerah. Kemudian kalian juga bisa mampu menjelaskan hubungan bentang alam dengan sejarah dan kebiasaan masyarakat. Oke. Sebentar. Ya, itu nanti kaitannya dengan pelajaran dari ini ya. Kemudian nanti kalian akan kerja kelompok ya. Nanti kerja kelompok. Nanti di sini ya. Oke, kalau pengertian tentang alam, ada yang tahu pengertian tentang alam? Ada yang tahu pengertian dari bentang alam? Udah belajar coba bisa ya? Apa yang dimaksud dengan bentang alam? Sesuatu yang dibuat secara alami. Oke, ada yang mau menambahkan dari kisah? Ikrar? Wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Benar. Jadi yang dimaksud alami itu apa? Pengaruhnya dengan air hujan. Kalau misalnya batu, kalian misal batu ya, kalau ditesesi terus-menerus batunya berlubang nggak? Nah, bentukannya ada cekung, ada yang tinggi ya. Nah, itu sama halnya dengan bentang alam itu. Nah, di sini, kita masuk ke kehidupan sosial budaya di daerah tepi sungai. Tadi tanya kalian ada yang main di tepi sungai atau enggak ya? Nah, di daerahnya apa? Ini kan di tepi sungai nih. Kalau ini gambar ini menunjukkan apa? Ya, orang ya danau, laut, danau. Oke, perhatikan ya. Kalau di sini orangnya ngapain ini? Angkat tangan dong. Jual beli. Ini jual beli. Jual beli orang. Pedagang, terus Nelayan. nelayan. Memancing. Memancing. Oke, ini itu bisa jadi dia mencari ikan untuk dijual. Kemudian yang di sini ngapain ini? Ini gambar apa? Yang belakang coba cewek. Cewek siapa ya? Hutan. Siapa namanya? Cewek
Jadi sayuran iya di atas perahu. Ya. Kemudian apa? Contoh daerah yang di tepi sungai apa? Nama daerahnya apa? Di Kalimantan. Biasanya jual belinya itu di atas laut. Bentuk rumahnya apa? Kalau daerah tepi sungai itu bentuk rumahnya apa? Kayu. Terus bentuk rumahnya rumah panggung. Biasanya rumah panggung. Apa itu rumah panggung? Kalau rumah panggung itu apa? Rumah yang ada panggungnya. Oke. Iya. Ayo.
tinggi. Itu ventilasinya kecil agar apa? Agar hangat. Agar hangat, biar udara di luar tidak masuk ke dalam rumah. Terus pakaiannya biasanya menggunakan pakaian yang tebal. Biasanya pakai jaket. Bagus, ya. Rumahnya mana? Gunung. Anakku juga. Biasanya
Yang nomor 1 itu tadi jenis bintang alam. Termasuk bintang alam apa? Itu gambar apa ya? Jadi yang satu ada gambarnya. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama itu ada gambar. Gambar apa? Kakak. Misal ya. Gambarnya namanya apa? Kedua, dia
Namanya kerjanya. Kalau di danau kalau di pantai kan banyak ikan. Berarti kerjaan orang yang di pantai apa namanya? Bisa pantai, bisa
Dadah.